Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Zulfikar dengan NIM 23040210114. Saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian tindakan kelas dengan judul penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada pembelajaran fikih. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana keterlaksanaan pembelajaran fikih tentang sholat Id melalui model pembelajaran problem based learning pada setiap siklus di kelas 4 MI. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran fikih tentang sholat Id melalui model pembelajaran problem based learning di kelas 4. Terus yang ketiga, bagaimana hambatan dan upaya dalam penerapan pembelajaran berbasis masalah pada materi fikih tentang sholat Id di kelas 4. Selanjutnya, tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mendeskripsikan keterlaksanaan pelajaran fikih tentang sholat Id melalui model problem based learning pada setiap siklus di kelas 4. Yang kedua, keterlaksanaan peningkatan hasil belajar pada pelajaran fikih tentang sholat Id melalui model problem based learning di kelas 4. Dan yang ketiga, mendeskripsikan hambatan dan upaya dalam penerapan pembelajaran berbasis masalah pada materi fikih tentang sholat Id di kelas 4. Selanjutnya, manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat bagi siswa dapat dijadikan sebagai pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan lebih variatif, dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk mempelajari materi pelajaran fikih, melatih siswa agar terbiasa aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, manfaat bagi guru yaitu merupakan alat untuk mengembangkan diri sebagai guru yang profesional, mengembangkan berbagai model pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan untuk siswa, dan dapat meningkatkan variasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, manfaat bagi sekolah dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam melakukan perencanaan dan pengembangan sekolah, dapat meningkatkan kompetensi siswa dan meningkatkan kualitas lulusan. Yang bab 2, kajian pustakanya, yaitu ada kajian teori, pengertian hasil belajar, jenis-jenis hasil belajar. Di sini ada keterampilan intelektual, informasi verbal, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. Selanjutnya ada pembelajaran fikih. Yang keempat, model pembelajaran PBL, kerangka berpikir. Terus kerangka berpikir. Selanjutnya, kerangka berpikirnya itu penelitian dalam bidang pendidikan masih terus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pelajaran merupakan kegiatan yang bertujuan secara sistematis dan terarah pada terjadinya proses belajar. Penggunaan model pembelajaran yang digunakan saat ini kurang membuat motivasi belajar siswa, sehingga siswa cenderung malas
dalam setiap proses pembelajaran. Oleh karena itu perlu adanya penggunaan metode pembelajaran yang dapat menjadikan siswa tertarik dan termotivasi dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan memengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, terutama dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa, adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya, hipotesa. Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka hipotesa yang diajukan pada penelitian ini yaitu melalui model PBL. Dengan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran fikih siswa kelas 4. Selanjutnya langsung saja ke bab 3, metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitiannya di Miss Parmor di MI Panmur, Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut. Saya mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan kecamatan tersebut. Langsung saja, teknik analisis. Ada teknik analisis data. Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kooperatif pada dua variabel atau lebih yang bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak pada dua jenis data variabel. Untuk menganalisis data aktivitas guru dan siswa yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan rumus FP sama dengan hasil kali 100% N. Terus selanjutnya perencanaan dan prosedur penelitian. Yang pertama, perencanaannya. Penelitian ini menggunakan 2 siklus, dan setiap siklus ada 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Prosedur tindakannya, perencanaan tindakan 1. Ketika dalam siklus penelitian ini direncanakan terdiri dari perencanaan, planning, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Perencanaan. Yang pertama, peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang akan menggunakan pembelajaran problem based learning. Selanjutnya, membuat rencana pembelajaran model problem based learning dengan indikator memahami ketentuan sholat Id, membuat lembar kerja siswa, membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTK, dan menyusun alat evaluasi pelajaran. Pelaksanaannya mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Selanjutnya, merencanakan tugas-tugas belajar secara bersama-sama dengan siswa dan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, melaksanakan investigasi guru, mengarahkan siswa mencari informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Selanjutnya, menyiapkan laporan akhir. Siswa menyiapkan rencana laporan sebagai bahan untuk dipresentasikan. Selanjutnya, mempresentasikan laporan akhir dan evaluasi. Siswa berbagi informasi, ide, dan gagasannya. Kemudian guru memberi penguatan dengan mengevaluasi hasil kerja kelompok masing-masing dan menyampaikan
pelajaran, menyimpulkan pelajaran. Pengamatan selanjutnya perencanaan tindakan 2 yang siklus 2-nya sebagaimana pada perencanaan tindakan pertama, maka siklus kedua terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, sama seperti perencanaan siklus 1. Perencanaan, jadi siklus pertama dan siklus kedua itu sama, diulang selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.